wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah dibagi jadi 4, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Yang pertama, memandikan. Syarat memandikan jenazah itu adalah A. Beragama Islam, B. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. C. Bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah A. Muslim, berakal dan balik. B. Berniat memandikan jenazah. C. Kepribadiannya jujur dan saleh. D. Terpercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Terakhir, jenis kelamin yang sama. Jenis jenazah laki-laki itu memandikan oleh laki-laki, sedangkan jenazah perempuan itu dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan itu adalah tempat mandi, air besi, sir atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sekidip kapas, air kapur barus. Tata cara memandikan jenazah itu adalah: yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau di tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Lalu diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. C. Kemudian pihak yang memandikan jenazah itu harus memakai sarung tangan. Air yang digunakannya untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampur dengan sir atau bidara atau larutan kapur barus. Lalu menyiramkan air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Itu disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu kemudian bagian sebelah kiri. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Sesudah itu, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Kemudian mewudhu jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semua bersih. Lalu terakhir, disiramin dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Asrar berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan menguyurkan air yang dicampur dengan daun bidari 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan
jadikanlah yang terakhir dengan kapur barus, wewangian, atau yang sejenis. Dan bila kalian selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami. Seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kita masukkan kedua, yaitu mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah menutupin atau membungkuskan jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupin tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapisan kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Nah, hal-hal yang disunahkan dalam mengafani jenazah itu yaitu yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh jenazah. Kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan itu 5 lapis. Artinya, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberikan wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah, yaitu kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kain kafan yang hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Berikut tata cara mengafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelamin. Rinciannya sebagai berikut. Jenazah laki-laki, bentaknya kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Kemudian tutuplah lubang-lubang, yaitu hidung, telinga, mulut, gubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dan kapas. Lalu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kemudian ikatlah dengan tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
di bawah kain kafan sebanyak 3 kali atau 5 kali ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Rasulullah SAW bersabda, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Kami sangat berharap diterima pahala kami, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mashhab bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup, terbukalah kakinya, dan jikalah kakinya tertutup, tersambul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami menutup kepalanya dan menaruh rumput izhir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk jenazah perempuan, kain kafan untuk jenazah terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutup seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Lembar keempat menutup punggung, pinggang hingga kaki. Lembar terakhir menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan adalah susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburin dengan wangi-wangian atau dengan cover wash. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakailah sarung, juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kaki kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Lalu ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Kita selanjutnya yang ketiga, yaitu menyalatkan. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyalatkan. Yang pertama, pihak yang paling utama menyalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bidah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat, dan keenam, kaum muslim seluruhnya. Untuk syarat jenazahnya adalah syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasanya, yakni suci dan hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan tepat dari najis, penutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang terakhir, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib.
Sunat salat jenazah itu mengangkat tangan setiap takbir, setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan sir, seperti bacaan pada salat zuhur atau asar. Bacalah tawadu terlebih dahulu. Disunatkan banyak jamaah makmum, minimal 3 saf. Jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 saf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 saf. Rukun sholat jenazah yaitu berniat, berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbiran, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama, bacalah Quran surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, bacalah sholawat Nabi SAW. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Untuk terakhir, sholat setelah takbir keempat. Tata cara sholat jenazah yaitu berniat dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa yang melakukannya. Adapun contoh sebagai berikut, artinya saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbiran karena Allah. Yang kedua, takbiran ihram atau takbirul ihram atau takbirul pertama. Setelah itu membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua, yaitu lanjut membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti membaca sholat dengan tahiyatul akhir. Yang terakhir, takbir lagi yang ketiga, yaitu berdoa dengan jenazah, kepada jenazah. Bacaannya yaitu artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya, dan jadilah surga sebagai tempat kembalinya. Lalu lanjutkan takbiran yang keempat yang diiringi dengan berdoa, artinya, ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya, janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan ia. Lalu diakhiri dengan membaca salam. Lalu yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sunnah menguburkan, yaitu menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Penghuni tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Lubang hidup yang dilengkapi liang lahat atau jenazah muslim, bukan syak jenazah non muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Lalu terakhir, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kubur. Lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Kita lanjut ke tata cara penguburan jenazah. Pada bagian waktunya, mengubur jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi, matahari saat berada di tengah, saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu
zuhur tiba sampai condong ke barat saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Lalu pada urutan dan tahapan, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lalu lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam lihat lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan berhadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah. Ajaran tuntutan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bumbu dari atasnya agar agak nyamping. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbungkan kubur dengan memasukkan 3 genggaman tangan yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburin dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipercikin air yang harum dan wangi. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang diisinya, antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Wassalamualaikum mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, mamer, atau batu pualam yang harga mahal. Yang artinya dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, kalau bukan karena sabda beliau tersebut, tentu sudah mereka pindahkan kuburan beliau dari dalam rumahnya. Namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Dan itulah tata cara menguruskan jenazah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.